Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Pasti luar biasa. Kami ucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti siaran ibadah Genzi. Dan teman-teman bisa mengisi connect card yang ada di description bawah ini atau link di sini. Sebentar lagi kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk berdoa. Sebentar lagi Abdan akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada siang hari ini sehingga kami bisa beribadah pada siang hari ini. Tuhan, kami serahkan kepada kami dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Mari kita bangkit berdiri memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, pemburu sampai kekuatan yang
kita mau melompat-lompat bagi dia. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita siapkan pikiran kita untuk bersama-sama mengundang hadirat Tuhan pada siang hari ini. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal-Mu Yesus. Ampuni kami Tuhan, kami hanya manusia biasa. Kami butuh Engkau Yesus. Kau menjadi
segenap hati. Kasih-Mu Bapa, jiwaku memohon, Engkau dengan sepenuhnya.
Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jamah telinga kami. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom remaja Genji Jember. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih boleh berada hingga saat siang hari ini. Bulan Februari identik dengan bulan kasih sayang, karena tanggal 14 Februari kemarin kita sama-sama memperingati hari kasih sayang atau hari Valentine. Nah, maka dari itu di minggu terakhir dari bulan ini tidak ada salahnya kalau kita masih membahas topik tentang kasih, khususnya tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita umat manusia. Nah, teman-teman, semakin kita menjadi dewasa ya, kita itu akan semakin menjumpai banyak orang. Dan orang-orang yang kita jumpai itu biasanya memiliki tipe yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang memiliki karakter yang cocok dengan kita, akhirnya kita bisa bersahabat karib dengan dia. Tetapi ada juga orang-orang yang memiliki karakter yang bertolak belakang dengan kita, sehingga kita akhirnya nggak senang sama orang itu, atau akhirnya justru memusuhi orang itu. Misalnya teman-teman juga dalam sekolah gitu ya, teman-teman pasti ketemu banyak jenis teman gitu ya. Saya ingat dulu waktu kalau misalnya kerja kelompok, kalau misalnya guru menentukan bagaimana supaya anggota kelompok itu dibentuk, saya paling senang kalau misalnya kita bisa memilih sendiri teman kelompok kita. Kita bisa pilih teman-teman ya, pasti kita pilih teman yang rajin, yang kerjaannya cepat, kalau bisa yang punya banyak modal gitu ya, jadi bisa ada yang bawain konsumsi waktu kerja kelompok. Intinya kita akan memilih teman-teman yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama gitu. Tetapi kadang-kadang guru juga menentukan anggota kelompok itu dengan cara random ya, dengan cara acak, misalnya dengan cara berhitung, misalnya 1 sampai 6. Nanti yang yang dapat nomor 1 menjadi satu kelompok, atau yang dapat nomor 2 menjadi satu kelompok juga. Nah, kalau kayak gitu kadang-kadang agak deg-degan juga ya, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan menjadi teman satu kelompok kita. Biasanya kalau pakai cara random seperti itu, bakal ada nih 2 atau 3 orang yang dalam kelompok itu yang begitu rajin gitu ya, ngerjain tugas terus-terusan, nggak ada henti-hentinya, kerja. Ada juga biasanya beberapa orang itu yang pasif gitu ya, yang kalau nggak disuruh kerja ya udah diem aja kayak gitu. Kalau nggak ditanya ya diem, kalau nggak diperintah, nggak dikertak gitu ya wes nggak kerja. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga kelompok yang ketiga yang
justru bikin keributan terus ya, bikin jadi kerjaan kelompoknya itu nggak selesai-selesai, bikin masalah terus troublemaker gitu ya. Jadi kita justru berharap supaya dia tuh nggak ada gitu ya. Masih mending yang kedua ya, kerjaannya pasif. Seenggaknya kalau misalnya mereka nggak kerja ya udah nggak merugikan kita. Tapi kalau misalnya kelompok yang ketiga ini mereka nggak kerja justru merugikan kita. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah semakin dewasa lagi, teman-teman kuliah atau kerja akan menemukan berbagai macam tipe orang gitu ya, dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, kotanya bukan dari kota Jember aja tapi dari berbagai kota, berbagai pulau, dari berbagai sosial ekonomi yang berbeda, tentu punya latar belakang yang begitu kompleks gitu ya. Sehingga seringkali banyak gesekan-gesekan, banyak kepentingan-kepentingan yang tidak cocok dengan kita gitu. Bahkan mungkin istilah musuh dalam selimut itu benar-benar ada. Dia di depan kita begitu baik, pasang muka begitu baik, tapi di balik itu semua dia menusuk kita, menikam kita dari belakang. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Bagaimana sih cara kita supaya kita tetap bisa mengasihi orang-orang yang seperti itu? Nah, mari kita baca salah satu bagian di dalam kitab kita, yaitu di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat yang baru kita baca ini adalah salah satu ayat yang cukup terkenal ya. Mengapa kok bisa terkenal? Kalau menurut saya pribadi sih ayat ini terkenal karena ayat ini berisi ajaran Tuhan Yesus yang agak gak masuk akal gitu ya. Agak sulit untuk dicerna gitu ya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita? Bagaimana mungkin kita ini kalau misalnya ditampar pipi kanannya, kita serahkan juga pipi kirinya? Ajaran ini mungkin bagi sebagian orang terlihat bodoh, terlihat nggak masuk akal, sekaligus mustahil untuk dilakukan gitu ya. Tapi hebatnya adalah Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan ajaran ini melalui Bibelnya saja. Ajaran ini bukan hanyalah ajaran abstrak yang ada di angan-angan, tetapi Tuhan Yesus menjadi teladan sendiri atas ajaran ini. Siapa sangka gitu ya, bahwa Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia, dia juga seringkali menghadapi orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang memusuhi dia. Tapi toh dia tetap mengasihi orang-orang itu. Sebut saja satu orang, satu nama, yaitu salah satu dari dalam tanda kutip murid Tuhan Yesus yang nantinya akan mengkhianati Tuhan Yesus. Siapakah dia? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Yudas Iskariot. Ada beberapa hal yang menarik ya dari hubungan Yesus dengan Yudas ini. Yang pertama ya, kita kan tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu sifat setiap orang, dia tahu perbuatan orang, apa yang ada di dalam hatinya. Berbeda dengan kita ini nggak tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Misalnya ada teman A yang berbuat baik kepada kita, ya kita mikir ya mungkin dia memang baik kepada kita, tapi kita tidak pernah tahu apakah dia itu punya maksud terselubung
maksud-maksud tertentu di balik kebaikannya. Apakah dia hanya pasang topeng aja supaya terlihat baik di depan kita? Kita nggak pernah tahu. Tapi beda dengan Tuhan Yesus ini. Dia tahu bahwa Yudas ini suatu saat akan mengkhianati dia. Dia tahu bahwa Yudas ini suatu saat akan menikam dia dari belakang. Tapi toh dia tetap memilih Yudas menjadi salah satu dari para rasul. Dia menjadikan Yudas sebagai rekan sepelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Dia bersama-sama dengan Yudas, musuh dalam selimut ini. Kemudian yang kedua ya, bukan hanya mempercayakan kerasulan kepada Yudas, tetapi Tuhan Yesus juga mempercayakan jabatan yang penting bagi Yudas ini. Kalau kita baca ya di ayat Yohanes 12 ayat 4-6, saya bacakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, kalau kita baca di bagian ini kita akan paham gitu ya, bahwa Yudas Iskariot ini adalah bendahara. Dia memegang kas pelayanan tim Tuhan Yesus, tim pelayanan Tuhan Yesus gitu ya. Dan kita tahu juga bahwa dari ayat ini ternyata Yudas itu bukanlah orang yang jujur. Dia adalah seorang pencuri. Memang di depan Tuhan Yesus dia berbuat mengatakan hal yang baik gitu ya. Ketika ada seorang wanita yang menggunakan minyak yang mahal untuk memenyaki Tuhan Yesus, dia berkata bahwa, "Wah, sudahlah, jangan dibuang secara sia-sia seperti itu minyaknya gitu ya. Lebih baik minyaknya itu kan mahal, dijual dapat uang, uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin." Nah, di depan Tuhan Yesus baik. Tapi memang Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu isi hati Yudas, bahwa sebenarnya dia itu adalah pencuri. Dia tidak jujur. Dia ingin mengambil uang kas dari tim pelayanan Tuhan Yesus ini. Seperti itu. Tapi toh sekali lagi Tuhan Yesus masih memberikan kepercayaan kepada Yudas untuk memegang uang itu. Seolah-olah Tuhan Yesus tuh masih ingin memberikan kesempatan kepada Yudas supaya Yudas itu bertobat, supaya dia itu mau menggunakan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus ini untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar gitu. Dan yang ketiga gitu ya, Tuhan Yesus juga pernah di depan para rasul menyatakan ya bahwa ada salah satu di antara mereka yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga tidak menyebutkannya secara terang-terangan. Jadi bayangkan seperti ini ya teman-teman ya. Kita itu ada satu orang yang jelas akan mengkhianati kita. Kita tahu orang itu akan mengkhianati kita. Nah, tentu kita sebagai seorang manusia, refleks kita akan menghalangi supaya orang itu tidak jadi mengkhianati kita. Kita menyatakan kesalahannya, kita menyatakannya mungkin bahkan di depan umum gitu ya, biar dia nggak sampai melakukan tindakan itu kepada kita, karena tindakannya itu merugikan kita. Tetapi Tuhan Yesus ini berbeda. Dia melakukan tindakan menyatakan bahwa akan ada orang yang mengkhianati dia. Tetapi dia tidak menyatakannya secara terang-terangan. Dia seolah-olah masih ingin menjaga hati Yudas, seolah-olah itu masih ingin menutupi kesalahan Yudas. Kalau kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 28, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Jadi murid-murid itu nggak paham maksud Tuhan Yesus kalau misalnya si Yudas lah ini yang akan mengkhianati dia, karena memang Tuhan Yesus tidak menyatakannya secara terang-terangan. Nah, maka dari itu ini adalah hal yang unik juga, karena ya Tuhan Yesus, mengapa kok Tuhan Yesus tidak mau langsung aja gitu ya menyatakan kalau Yudas inilah yang akan mengkhianati dia. Sekilas apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Yudas ini seperti nggak masuk akal gitu ya. Sama seperti ajarannya sendiri yang terlihat sangat tidak masuk akal gitu ya. Bagaimana mungkin Yesus bisa mengasihi atau seenggaknya masih mempunyai kesabaran terhadap seseorang yang jelas-jelas akan mengkhianati dia? Sama tidak masuk akalnya ya dengan perintah yang dia ajarkan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, memang mustahil sih kalau apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu hanya untuk demi seorang Yudas gitu ya. Kita baca ya ayat satu lagi ya, bagian di dalam Alkitab, di dalam Matius 26 ayat 21 sampai 24. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, perhatikan ayat ini ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yang mau saya tekankan adalah yang di bagian terakhir tadi. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu itu karena memang Allah Bapa melalui kitab perjanjian lama telah menubuatkan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyadari secara pasti bahwa tujuannya datang ke dunia adalah mati di kayu salib. Tuhan Yesus menyadari bahwa misinya ke dalam dunia adalah menggenapkan kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa, yaitu mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi bukan hanya sekedar ngopeni Yudas, bukan hanya sekedar mengasihi Yudas. Ya memang betul Yesus mengasihi Yudas, tetapi intinya, prinsipnya Tuhan Yesus melakukan hal itu karena cintanya, karena kasihnya kepada Allah Bapa. Nah, sama seperti kita gitu ya. Kalau teman-teman di sini punya orang atau kenalan yang seringkali menyakiti engkau, seringkali membuat engkau sedih, membuat engkau kecewa, mari kita memandang kepada Tuhan kita. Sama seperti Yesus memandang Sang Bapa, marilah kita memandang Tuhan kita terlebih dahulu. Kita sadari ya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk mati buat kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Di saat kita masih berdosa, di saat kita masih menjadi musuh-musuh Allah. Tetapi di saat kita masih berada di posisi musuh itu, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan mencintai kita. Nah, bagaimana mungkin kita ini tidak mau mengasihi orang-orang yang menyakiti kita? Karena Allah yang kita sembah sendiri telah menjadi teladan bagi kita. Allah yang kita sembah telah menjadi teladan, telah mengasihi kita, musuh-musuhnya. Bagaimana mungkin kita yang mengaku orang percaya kepada Tuhan tidak mau meneladani Dia dengan mengasihi musuh-musuh kita? Kemudian teman-teman, sekalipun kita menyebut orang-orang yang membenci kita itu adalah musuh kita, toh mereka itu juga sebenarnya bukan 100% musuh kita. Karena mereka itu mungkin di dalam keberdosaannya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengerti bahwa mereka itu salah. Maka dari itu sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus juga berdoa bagi musuh-musuhnya. Kita berdoa kepada mereka karena siapa tahu mungkin mereka yang jahat kepada kita itu, atau mungkin mereka yang belum mengenal Allah itu, melalui kita orang percaya yang sudah ditebus Tuhan, Tuhan memakai kita untuk membawa mereka yang belum mengenal Allah itu untuk mengenal kepada Allah. Siapa tahu kita ini menjadi alat Tuhan untuk bisa mengubahkan hidup orang. Maka dari itu sekali lagi, yang pertama mari kita melihat Allah. Allah sudah begitu baiknya kepada kita, mengapa kita tidak mau berbuat baik kepada musuh-musuh kita? Dan sadari juga yang kedua, bahwa siapa tahu melalui kita, melalui hidup kita, orang-orang itu bisa menjadi mengenal Allah. Jadi di saat engkau disakiti oleh temanmu, engkau dihianati oleh orang-orang yang terdekat dengan kamu, jangan hanya pandang dia sebagai suatu pribadi yang begitu menyakitkan, yang begitu menyebalkan. Tapi mari kita memandang salib Yesus. Mari kita memandang karya penebusan Yesus. Saya percaya salib Yesus akan memampukan kita untuk boleh mengasihi mereka. Salib Yesus akan memampukan kita untuk kita boleh memaafkan mereka.
kata-kata ini memang begitu mudah ya untuk diucapkan, tetapi saya yakin begitu sulit untuk dilakukan karena saya sendiri juga seringkali tidak bisa melakukan, sulit sekali melakukan, memaafkan orang-orang yang begitu menyakiti hati kita ya. Tapi mari kita sama-sama berdoa di bulan penuh kasih sayang ini, kita memohon kepada Tuhan supaya kasih-Nya yang tak terbatas itu bisa menjadi bagian dari hidup kita, sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain yang membenci kita, sehingga kasih Allah itu boleh nyata di dalam hidup kita kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau sekali lagi memberikan kesempatan untuk kami untuk merenungkan begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi setiap orang, bahkan Engkau mengasihi musuh-musuh-Mu. Termasuk kami yang dahulu kami adalah musuh-musuh-Mu juga Engkau kasihi. Terima kasih kalau sekarang kami boleh berubah Tuhan, dari yang semula musuh-musuh-Mu menjadi anak-anak-Mu. Mari Tuhan ajar kami, supaya kami juga boleh menyatakan kasih yang telah boleh kami rasakan dari-Mu kepada musuh-musuh kami, kepada teman-teman kami yang mungkin menyakiti hati kami, sehingga suatu saat nanti teman-teman yang mungkin kami anggap sebagai musuh-musuh kami ini juga boleh bersama-sama dengan kami menyembah Engkau Allah yang benar, sehingga hidup mereka juga boleh diubahkan melalui kami, sehingga kami bersama-sama boleh menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh memiliki kasih seperti Engkau telah mengasihi musuh-musuh-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Kasih Sayang. Semoga kita senantiasa merasakan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman. Bagaimana firman Tuhannya? Pasti memberkati kan? Jangan lupa ya teman-teman, minggu depan ada ibadah seperti biasa. Kita dilayani oleh Bapak Evangelis Kefasi dari Surabaya. Untuk minggu depan, ibadah CG diliburkan. Dan untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari, kami ucapkan selamat ulang tahun. Mantap untuk dan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. See you next week and God bless you.